Halo, Assalamualaikum. Realme C63 ini merupakan salah satu dari beberapa smartphone baru yang mungkin karena segmentasinya yang agak khusus, sering kena nyinyir kaum mendang-mending. Sebelumnya Realme C65 juga begitu deh kayaknya. Saya sendiri sih belum coba ya Realme C65, namun ada smartphone 2 jutaan lain yang pakai Helio G85 juga yang saya ulas. Cukup banyak dapat cobaan di kolom komentar. Helio G85 memang prosesor yang rilis sudah cukup lama ya. Nggak support UFS, tapi pas dipakai ternyata kuat loh buat main PUBG Mobile dengan cukup agresif plus baterainya awet. Overall sah-sah saja ya yang beropini soal harga versus prosesor doang, tapi mungkin lebih bijak kalau dicoba dulu semua sektornya. Begitu sih menurut hemat saya mah. Nah, balik ke Realme C63, saya rasa nasibnya setali tiga uang nih, alias bakal dipandang sebelah mata sama mereka yang berharap HP murah bisa punya powerhouse yang wah. Menggunakan Unisoc Tiger T612 sebagai otak dapur pacunya, smartphone ini pun masih menggunakan eMMC untuk storage-nya. Ponsel pintar ini pun mengandalkan looks yang cukup unik, maksudnya punya finishing vegan leather dengan frame kotak yang mungkin masih jarang di kelasnya. Kalau layout kamera belakangnya, ya udahlah ya. Nah, Realme C63 ini sejatinya punya kelebihan dalam hal keawetan konsumsi dayanya juga loh. Meski baterainya standar di 5000 mAh, dalam pemakaian idle dan casual, saya kesulitan menghabiskan baterainya nih. Mulai dipakai hari Sabtu, butuh menunggu hingga hari Selasa sore, sebelum akhirnya baterainya tersisa 15%. Memang sih dipakainya jarang, kebanyakan pas butuh streaming YouTube, buka IG, dan sesekali main PUBG buat tes performa smartphone dan juga tes latency buat TWS. Jadi dari sekitar 3 harian lebih itu, screen on time total juga hanya 6 jam 3 menit. Anyway, saya pakai yang RAM-nya 6GB alias varian terendah ya. Plus saya matikan juga RAM expansion-nya. Mungkin RAM lebih kecil begini membantu agar daya tahan baterai lebih panjang juga. Jadi ini kabar baik nih buat yang mau menjadikannya sebagai smartphone kedua. Apalagi Realme C63 dibekali kemampuan fast charging SuperVOOC 45W plus power delivery 3.0. Saya sudah coba cas pakai GaN cas dan terlihat menerima input sekitar 28W tuh. Anyway, HP ini pakai Realme UI versi ringan, sudah Android 14 dan lebih mirip stok. Tapi seperti sebelumnya, kalau pakai UI ini saya sarankan sebaiknya install launcher lain. Buat saya rada PR soalnya buat atur-atur icon aplikasi di home screen, nggak bisa remove banyak sekaligus. Tapi ya ini kerjaan sekali aja ya di awal setup, jadi bukan deal breaker lah. Yang wajib dicatat bagi saya sih ada beberapa temuan, semisal yang pertama itu beauty mode nyala mulu di selfie kameranya. Sudah saya matikan, tapi nanti pas buka kamera lagi, lalu mau selfie, otomatis menyala lagi. Buat saya yang anti kepalsuan, ini sih udah mengganggu ya. Dan yang kedua, pas dicolok kabel ke MacBook saya, nggak bisa buat media transfer. Ini kayaknya terjadi di beberapa Realme C series deh. Tapi ngecas, cuma jadinya buat mindahin foto-foto, saya terpaksa harus pakai OTG dulu. Nah yang ketiga, ada extra bloatware yang diunduh setelah terhubung ke WiFi atau internet dan banyak banget ya. Kebanyakan games, namun ada aplikasi pinjol juga. Anyway, Unisoc T612 ini dipakai main game PUBG Mobile sih gameplaynya lancar ya. Kurang lebih sama lah kayak HP lain yang pakai Helio G85 dan layar HD Plus saja. Suhu juga aman, yang nggak aman itu delay pas pakai TWS ternyata. Karena dengan TWS yang sama, dipakai di Realme C63, delaynya jadi tebal banget nih. Dan dengan loudspeaker yang mono, solusi terakhir kalau mau main game action di HP ini ya jadinya pakai earphone kabel. Untungnya jack audio 3,5mm masih hadir, sementara loudspeakernya sebetulnya usable ya kalau buat nyetel podcast, kajian, atau konten-konten bermanfaat lainnya, di mana volumenya juga bisa di-boost hingga 200%. Dan saya nggak nemu kendala sih nikmatin konten YouTube di layar HD Plus selama panelnya memang bagus. Viewing angle dari panel IPS yang dipakai so far so good kok. Dengan refresh rate maksimal ada di 90Hz. Notch mungil di layar secara estetika memang kurang ya, namun dalam prakteknya juga nggak pernah jadi kendala. Dan seperti di HP-HP lain pun, saya akan bilang resolusi ini tuh meringankan kinerja GPU dan juga baterai.
Walau jelas kalau buat daily driver sih, saya prefer Full HD Plus juga. So overall, Realme C6 III ini sangat-sangat memenuhi kriteria buat jadi HP kedua, awet, cukup gegas, dan kameranya masih kepake banget buat foto. Ya, hasil fotonya cakep-cakep kok, termasuk di kondisi indoor dengan pencahayaan yang tak sebagus di luar ruangan. Walau efek grey ini mulai muncul dan detail menurun, namun overall warnanya bagus dan masih hidup. Tapi kalau video sih memang kurang ya kalau indoor. Nah, di luar ruangan, hasil video cukup bright meski stabilisasi dan ketajamannya terbilang agak pas-pasan ya, terutama di kamera depan. Plus, tak ada bantuan secondary microphone juga buat peredam noise. Jadi, dia hanya mengandalkan AI buat membantu meredam noise ini. Nanti simak deh ya hasil videonya, beneran gak noise-nya teredam? Cuma buat smartphone 2 jutaan kurang sedikit, bagi saya masih sesuai sih kualitas kameranya. Iya, Realme C6 III ini juga punya beberapa fitur yang hadir di seri C sebelumnya namun gak saya uji, semisal mini capsule, dynamic button, kemudian air gesture, dan rainwater smart touch. Dan tak lupa, smartphone ini punya dust and splash resistant dengan rating IP54 ya. Suka atau tidak, beberapa brand memang mulai shifting, bukan lagi mengandalkan price versus spec comparison. Realme sendiri menegaskan mereka sekarang mengedepankan price versus value. Mulai dari ngasih jaminan 48 bulan kelancaran penggunaan, hingga yang saya lihat, mulai berani mempertontonkan pengujian ketahanan smartphone-nya. Saya sendiri memang belum pernah menjajal layanan purna jualnya ya, tapi mudah-mudahan juga meningkat setelah Realme alokasikan sebagian cost produk ini ke sana. Yang sudah-sudah, brand yang terus ngejar spek versus price bakal kehabisan bensin di tengah jalan, sementara customer di segmen tersebut juga bukan tipe-tipe yang loyal sama brand. Cirinya, mereka tuh bakal nyinyir, nyebut lawak, badut, dan sebagainya sama brand yang dulu mereka sanjung-sanjung karena ngasih spek bagus, harga murah buat mereka. Tapi aslinya, desain Realme C6 III ini kece loh. Warna birunya juga saya suka, walau semua yang ditawarkan pada ujungnya membuat saya menyimpulkan kalau smartphone ini memang cocok banget buat jadi smartphone kedua. Tentunya dengan syarat kamu sudah punya smartphone lain yang misalkan harganya 4 jutaan ke atas. Tapi kalau jadi smartphone utama di level harga 2 jutaan, persaingannya sungguh berat. Dan kita akan lihat seberapa sukses Realme C6 III ini dengan indikator bertahan atau tidaknya harga yang Realme patok di awal ini. Walaupun sebetulnya di awal Realme juga udah ngasih harga promo ya, yang lebih murah sekitar 200.000 dibandingkan harga normalnya. Oke, silakan disimpulkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kalau kamu tertarik dengan produknya, link pembelian ada di deskripsi. Kalau nyari secondnya juga, silakan cek link ke lapak kanan saya. Gitu aja reviewnya dari Kota Cimahi. Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Full HD 30 fps indoor tapi lampu banyak sih. Planning kamera depan masih di parkiran.
parkiran IKEA sih bukan basement ya, ground, jadi ada outdoor juga kelihatan, tapi memang tidak bisa bilang cahayanya cukup. Jadi silakan disimak audionya segini. Kayaknya begitu diajak panning kayak ada shadow yang terlihat. Benar nggak sih? Full HD 30 fps golden hour. Silakan disimak dynamic range-nya dan juga audionya serta stabilisasinya. Panning. Apa, Dek? Apa itu? Apa? Daun kering. Iya. Udah, nggak usah diambilin. Ini kamera depannya. Silakan disimak. Ada backlight dan enggak. Ambil panning dikit. Mode videonya sih nggak ada mode ultra steady ya. Jadi Full HD 30 fps seadanya aja, dan disimak audionya. Karena kan nggak ada mikrofon kedua, saya sampai nyari tuh barusan. Gimana kira-kira audionya? Apakah fokus ke suara saya atau suara ambience kerekam semua juga? Komen ya.